Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Terminal kota yang seharusnya menjadi tempat hilir mudik orang mencari nafkah, kini berubah menjadi sarang ketakutan. Bang Jago dan anak buahnya menguasai setiap sudut terminal. Mereka memeras para pedagang, menarik uang keamanan dari sopir angkot, dan tak segan-segan menghajar siapapun yang berani melawan. Tak ada yang berani melapor ke polisi, karena Bang Jago punya banyak kenalan orang dalam. Di antara hiruk-pikuk terminal yang bising, seorang gadis SMA bernama Rina sering melewati tempat itu sepulang sekolah. Ia selalu berjalan cepat, menundukkan kepala berharap tak menarik perhatian para preman. Namun tetap saja ada yang memperhatikannya. Suatu sore, saat Rina menunggu angkot, 3 orang preman mulai menggodanya. Salah satu dari mereka, Tony, yang terkenal licik dan suka menggoda perempuan, mendekatinya. "Mau kemana, Neng? Ikut abang aja, kita jalan-jalan," ucapnya sambil menahan langkah Rina. Rina berusaha menghindar, tapi tangan Tony mencengkeram tasnya. Beberapa orang di sekitar hanya melihat sekilas, tak ada yang berani membantu. "Jangan ganggu saya, Bang," ucap Rina ketakutan. Tony tertawa sementara 2 temannya, Gepeng dan Rambo, ikut mengepungnya. Mereka tahu tak akan ada yang berani menolong gadis itu. Namun tiba-tiba seorang sopir angkot tua bernama Pak Wardi turun dari mobilnya dan mendekati mereka. "Sudahlah, jangan ganggu anak orang. Biarkan dia pulang," kata Pak Wardi dengan nada tenang. Ketiga preman itu menoleh lalu tertawa sinis. Si tua bangka ini mau sok jadi pahlawan," seru Gepeng sambil mendorong Pak Wardi hingga tersungkur. Rina ketakutan, matanya mulai berkaca-kaca. Ia ingin berteriak tapi tahu percuma. Bang Jago yang duduk di salah satu warung terminal melihat kejadian itu namun hanya tersenyum sambil menyeruput kopinya. Baginya, gangguan kecil seperti ini bukan masalah besar. Pak Wardi bangkit perlahan, darah mengalir dari sudut bibirnya. Dengan suara lemah, ia berkata, "Kalian ini manusia atau iblis? Anak perempuan pun kalian ganggu." Namun belum sempat ia melanjutkan, Rambo menendangnya hingga kembali jatuh. Rina tak tahan lagi. Ia berlari secepat mungkin, meninggalkan terminal, pulang dengan napas tersengal-sengal. Setibanya di rumah, ia langsung memeluk Mbah Karso, kakeknya, dan menangis terseduh-seduh. Mbah Karso mengelus kepala cucunya. Matanya menatap tajam ke kejauhan. Ia tak bertanya banyak. Dari wajah cucunya, ia sudah tahu apa yang terjadi. Di dalam hatinya, api mulai menyala. Sudah terlalu lama mereka berbuat sesuka hati, gumam Mbah Karso pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Mbah Karso duduk bersila di halaman rumahnya. Dengan tenang, ia mulai merapal doa. Udara di sekelilingnya terasa lebih dingin, dan angin berdesir perlahan. Preman-preman terminal mungkin merasa kebal dan tak terkalahkan, tapi mereka belum pernah bertemu dengan Mbah Karso. Sejak kejadian di terminal, Rina merasa tidak aman. Setiap kali melewati tempat itu, tatapan para preman terasa lebih tajam dan penuh niat jahat. Mereka sering melemparkan siulan atau komentar tak senonoh, membuatnya semakin ketakutan. "Mau ke mana, cantik? Jangan buru-buru dong," seru salah satu preman saat Rina melintas. Hari demi hari, gangguan itu semakin menjadi. Mereka mulai mengikuti Rina dari kejauhan, membuatnya merasa selalu diawasi. Bahkan ketika naik angkot, ia melihat beberapa preman menunggunya di halte berikutnya, seolah mengincarnya. Suatu sore saat Rina berjalan pulang, 2 orang preman, Gepeng dan Rambo, menghadangnya di gang sepi dekat rumahnya. Kamu yang kemarin lari dari terminal ya? Kita belum selesai ngobrol loh," kata Gepeng dengan senyum licik. Rina berusaha berbalik, tapi Rambo sudah lebih dulu menutup jalan di belakangnya. "Udah, ikut aja. Gak usah banyak gaya," ucap Rambo seraya menarik lengannya. Rina menjerit dan meronta, tetapi cengkeraman preman itu terlalu kuat.
Saat itulah suara klakson angkot terdengar keras. Sebuah angkot tua berhenti mendadak, dan dari dalamnya keluar Pak Wardi, sopir angkot yang pernah menolong Rina sebelumnya. Tanpa pikir panjang, Pak Wardi menarik Rina dari cengkeraman Rambo dan mendorongnya ke dalam angkot. "Lari, Duk! Tutup pintunya!" teriaknya. Namun sebelum ia sempat masuk ke dalam mobilnya, Gepeng menghantamkan helm ke kepalanya. Pak Wardi terhuyung, darah mengalir dari pelipisnya. Rina yang sudah berada di dalam angkot menangis ketakutan. Sementara itu, Gepeng dan Rambo menyeret Pak Wardi ke samping jalan dan menghajarnya habis-habisan. Setelah puas, mereka tertawa dan pergi begitu saja, meninggalkan Pak Wardi terkapar di tanah. Dengan tangan gemetar, Rina menghubungi Mbah Karso malam. Itu Rina duduk di ruang tamu dengan wajah masih dipenuhi ketakutan. Mbah Karso diam, menatapnya dengan mata penuh ketegasan. "Siapa yang melakukan ini?" tanyanya dengan suara dalam. Rina menceritakan semuanya. Bagaimana ia hampir diculik, bagaimana Pak Wardi dipukuli hingga tak berdaya. Mbah Karso menarik napas panjang, lalu menghela dengan berat. Sudah cukup, sudah terlalu lama preman-preman itu berbuat seenaknya. Tanpa berkata apa-apa, Mbah Karso berdiri dan mengambil tongkat kayu tuanya. "Kakek mau kemana?" tanya Rina dengan cemas. Mbah Karso menoleh dengan sorot mata yang berbeda dari biasanya. Bukan lagi seorang lelaki tua sederhana, melainkan seseorang yang menyimpan sesuatu yang lebih besar dalam dirinya. Sudah waktunya mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Jawabnya pelan. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar menuju terminal. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Malam itu Mbah Karso melangkah tenang memasuki terminal. Matanya yang tajam mengamati setiap sudut, memperhatikan gerombolan preman yang masih berkeliaran. Beberapa duduk di warung kopi, tertawa keras sambil merokok. Yang lain berdiri di pinggir jalan, menagih uang keamanan dari sopir angkot yang ketakutan. Bang Jago, pemimpin para preman, duduk di sudut terminal sambil menikmati kopi hitamnya. Dari kejauhan, ia melihat seorang lelaki tua berjalan perlahan ke arahnya, Mbah Karso. Dengan langkah tegap, Mbah Karso mendekati para preman. Semua mata mulai tertuju padanya. Seorang kakek tua dengan tongkat kayu. Apa yang diinginkannya di sini? Mbah Karso berhenti di tengah-tengah mereka, menatap satu persatu wajah para preman yang kini menatapnya dengan keheranan. "Anak-anak muda." Suara Mbah Karso terdengar tenang, tapi mengandung wibawa yang sulit dijelaskan. Para preman saling pandang, bingung dengan keberanian lelaki tua itu. "Sudah cukup kalian menyakiti orang-orang di sini. Sudah cukup kalian menganiaya yang lemah. Hidup ini singkat, nah. Jangan kalian isi dengan dosa dan kezaliman." Sejenak suasana menjadi hening. Para preman menatap satu sama lain, lalu meledak dalam tawa. "Hahaha, dengar tuh, simbah ceramah di terminal," seru Tony, preman yang dulu mengganggu Rina. Bang Jago hanya tersenyum tipis sambil mengisap rokoknya. Ia menatap Mbah Karso dengan mata penuh rasa ingin tahu. Gepeng, preman bertubuh tinggi kurus, mendekat sambil mencibir. "Dengar, kek, kalau mau kasih ceramah ke masjid aja. Ini terminal, bukan pesantren." Beberapa preman bersorak mendukung ucapan Gepeng. Namun Mbah Karso tetap berdiri tenang. "Aku sudah tua, nah, tapi aku tidak tuli," ucapnya lembut. "Aku bisa mendengar jeritan orang-orang yang kalian tindas. Aku bisa melihat ketakutan di mata mereka." Bang Jago akhirnya angkat bicara. Suaranya dalam dan dingin. "Sudah, kek, pergi saja sebelum aku hilang sabar. Jangan sampai aku harus menyuruh anak buahku memberimu pelajaran." Mbah Karso menghela napas panjang. Ia menatap Bang Jago lekat-lekat, lalu berkata dengan nada lembut, tapi penuh ketegasan. "Aku tidak takut kepadamu, nah. Aku hanya ingin kalian berhenti sebelum terlambat." Wajah Bang Jago berubah muram. Ia tak suka ada yang berbicara seperti itu kepadanya.
Dengan gerakan cepat, ia memberi kode kepada Rambo. Tanpa banyak pikir, Rambo melayangkan pukulan ke wajah Mbah Karso. Pukulannya begitu cepat dan kuat, cukup untuk membuat orang biasa pingsan seketika. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat kepalan tangan Rambo hampir mengenai wajah Mbah Karso, tubuh kakek itu bergeser sedikit ke samping. Pukulannya hanya mengenai angin kosong. Rambo terhuyung ke depan, kehilangan keseimbangan. Sebelum ia sadar, apa yang saat terjadi ke lututnya melemas dan ia jatuh terduduk di tanah. Terminal mendadak hening. Para preman menatap kejadian itu dengan mata terbelalak. Apa-apaan ini? Geram Rambo mencoba bangkit. Merasa dipermalukan, Gepeng maju dan mencoba menendang Mbah Karso. Lagi-lagi, sebelum kakinya mengenai sasaran, tubuh kakek itu bergerak dengan lincah, seperti bayangan yang sulit ditangkap. Gepeng kehilangan keseimbangan dan terjatuh di samping Rambo. Bang Jago mulai menyipitkan matanya. Ia bukan orang bodoh. Cara Mbah Karso menghindari serangan tanpa menyentuh lawannya bukan hal biasa. "Siapa kau sebenarnya, Keh?" tanya Bang Jago dengan nada serius. Mbah Karso tersenyum tipis. "Hanya seorang tua yang ingin melihat terminal ini. Kembali damai," jawabnya tenang. Bang Jago mendadak merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia melirik anak buahnya yang masih duduk di tanah dengan wajah bingung. Preman-preman terminal mulai menyadari satu hal. Mbah Karso bukan orang sembarangan. Malam itu Bang Jago duduk di sudut terminal dengan wajah muram. Kejadian tadi masih terbayang di pikirannya. Bagaimana mungkin seorang kakek tua seperti Mbah Karso bisa menghindari serangan anak buahnya dengan begitu mudah? Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Jago, kalau dibiarkan kakek tua itu bakal bikin masalah," kata Gepeng, masih memegangi lengannya yang terasa pegal setelah terjatuh tadi. Bang Jago tidak menjawab. Ia menatap kosong ke arah jalanan terminal yang mulai sepi. Setelah beberapa saat, ia berdiri dan menatap anak buahnya dengan sorot mata tajam. "Kita ke rumah Mbah Rekso. Ini sudah di luar batas." Anak buahnya saling pandang. Nama Mbah Rekso bukanlah nama yang asing bagi mereka. Kiri adalah dukun yang selama ini menjadi pelindung mereka, memberi jimat, ilmu kebal, dan keberuntungan dalam setiap aksi mereka. Tanpa banyak tanya, mereka mengikuti Bang Jago meninggalkan terminal menuju rumah Mbah Rekso yang terletak di pinggiran kota, jauh dari pemukiman warga. Padepokan Mbah Rekso, rumah Mbah Rekso berada di tengah hutan kecil, dikelilingi oleh pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Bangunannya sederhana, tetapi aura mistis terasa kental di sekelilingnya. Beberapa sesajen diletakkan di depan rumah, dan bau kemenyan menyebar di udara. Bang Jago mengetuk pintu kayu dengan 3 kali ketukan kuat. Tak lama, pintu terbuka dan seorang lelaki tua dengan mata tajam serta janggut panjang muncul dari balik pintu. Pakaiannya hitam pekat, dan di tangannya tergenggam sebuah tongkat kayu berukir kepala ular. "Mbah Rekso, ada apa malam-malam begini, Jago?" Suara Mbah Rekso terdengar, serak seperti seseorang yang baru bangun dari tidur panjang. Bang Jago melangkah masuk tanpa ragu, diikuti anak buahnya. Kiu langsung duduk bersila di lantai. "Mbah, aku butuh bantuan. Ada orang tua yang ingin sok jadi pahlawan di terminal," katanya dengan nada kesal. Mbah Rekso menatap Bang Jago dengan penuh selidik. "Orang tua? Namanya Mbah Karso. Dia bukan orang biasa. Anak-anak sudah mencoba menghajarnya, tapi dia bisa menghindar tanpa menyentuh. Aku curiga dia punya ilmu." Mbah Rekso terdiam sejenak. Tangannya mengelus janggutnya yang panjang. Lalu ia bangkit berdiri dan mengambil sebuah kantong kain dari rak kayu. "Kalau benar begitu, kita harus bersiap," gumamnya. Dukun tua itu melangkah ke belakang rumah, menuju sebuah tempat yang dikelilingi. Pohon beringin besar. Di tengah-tengahnya ada batu hitam besar yang tampak seperti altar ritual. Bang Jago dan para preman mengikuti dari belakang dengan hati berdebar. Di hadapan batu besar itu, Mbah Rekso mulai menyalakan dupa dan merapalkan mantra-mantra dalam bahasa yang sulit dimengerti. Angin malam yang tadinya tenang perlahan berubah menjadi kencang. Api dari dupa berkedip-kedip, seolah menari mengikuti suara mantra.
Bang Jago dan anak buahnya merasakan hawa panas di sekitar mereka, tetapi tak ada yang berani bergerak. Mbah Rekso lalu mengambil beberapa botol kecil berisi cairan berwarna keemasan dan merah pekat. Ia membuka tutupnya, lalu menyiramkan cairan itu ke tubuh Bang Jago dan anak buahnya. Sekarang, kalian tidak akan bisa dilukai oleh senjata apapun. Kalian akan kebal dari serangan manusia biasa, ucap Mbah Rekso Gepeng menyeringai. Jadi sekarang, kami sudah kebal, Mbah, tanyanya dengan penuh semangat. Mbah Rekso menatapnya tajam. Ilmu ini bukan mainan. Tapi, ya, sekarang tubuh kalian tidak bisa dilukai. Gunakan dengan benar, katanya memperingatkan. Bang Jago tersenyum puas. Ia mengepalkan tangan, merasakan tenaga baru mengalir dalam tubuhnya. Terima kasih, Mbah. Kami akan menyingkirkan kakek tua itu secepatnya. Mbah Rekso mengangguk. Namun, sebelum mereka pergi, ia berkata dengan suara dalam, "Tapi ingat satu hal, Jago. Jangan pernah meremehkan orang yang kau lawan sebelum kau benar-benar mengenalnya." Bang Jago hanya tertawa kecil dan melangkah pergi bersama anak buahnya. Kini, mereka tidak sabar untuk mencari Mbah Karso dan membuktikan bahwa mereka adalah penguasa terminal yang tak terkalahkan. Namun, mereka tidak tahu bahwa Mbah Karso bukanlah manusia biasa. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan gerimis sore tadi. Di sebuah gang sempit dekat terminal, sekumpulan preman berkumpul dengan wajah tegang. Bang Jago belum memberi perintah langsung, tetapi mereka tahu tugas mereka malam ini. Menyerang rumah Mbah Karso Gepeng, yang sudah tak sabar ingin membalas dendam, melangkah ke depan. Kita habisi kakek tua itu sekarang. Kita sudah kebal, nggak ada yang bisa nyentuh kita, katanya dengan penuh percaya diri. Yang lain mengangguk. Mereka yakin bahwa ilmu yang diberikan Mbah Rekso sudah membuat mereka tak terkalahkan. Tanpa banyak bicara lagi, mereka bergerak menuju rumah Mbah Karso di pinggiran kota. Di depan rumah Mbah Karso, rumah itu kecil, berdinding kayu, dengan halaman yang penuh tanaman obat dan pepohonan tua yang menjulang. Dari luar tidak ada tanda-tanda kehidupan, seolah-olah pemilik rumah sudah tidur. Gepeng memberi isyarat dengan tangannya. 4 orang maju perlahan, memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Seorang preman bertubuh besar menggenggam batang kayu, bersiap menghantam pintu. Namun, begitu kayu itu diayunkan, tangannya mendadak kaku. Ia terkejut, mencoba menarik tangannya, tetapi rasanya seperti lumpuh. "Woi, tangan gue nggak bisa gerak," serunya panik. Gepeng melangkah maju hendak membantu, tetapi tiba-tiba matanya terasa perih dan pandangannya menggelap. Ia buta sesaat. "Astagfirullah, ada apa ini?" Jeritnya meraba-raba udara. Yang lain juga mengalami hal aneh. Salah satu preman merasakan panas luar biasa di sekujur tubuhnya, seperti terbakar dari dalam. Yang lain mendadak merasa sesak napas, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencekik lehernya. Mereka panik. Yang tadinya penuh percaya diri karena ilmu kebal, kini berteriak ketakutan. Lalu, dari dalam rumah, pintu kayu terbuka perlahan. Siluet seorang lelaki tua muncul, mengenakan sarung dan kemeja lusuh, dengan tongkat kayu di tangannya. Mbah Karso. Matanya yang tajam menatap mereka satu persatu. "Pergilah sebelum semuanya terlambat," katanya dengan suara tenang tetapi penuh wibawa. Para preman tidak bisa berkata apa-apa. Keringat membasahi tubuh mereka, meskipun udara malam terasa dingin. Mbah Karso melangkah maju, dan tiba-tiba, seolah sihir yang mengikat mereka menghilang. Mereka bisa bergerak lagi. Tanpa pikir panjang, mereka langsung berlari menjauh dengan ketakutan. Namun, sesampainya di terminal, mereka bukannya menghilang begitu saja. Dengan wajah penuh keringat dan napas terengah-engah, mereka langsung menemui Bang Jago. Di markas Bang Jago sedang duduk santai di bangku panjang merokok ketika Gepeng dan anak buahnya datang dengan wajah pucat. "Ada apa kalian ini? Kenapa kayak lihat setan?" tanyanya menyipitkan mata. Gepeng masih terengah-engah. "Bang, kakek itu bukan orang biasa. Kita nyaris mati." Bang Jago mengernyit. Ia melempar rokoknya dan berdiri.
Apa maksud lo? Gepeng menjelaskan semuanya. Bagaimana mereka mendadak lumpuh, buta sesaat, dan merasakan panas luar biasa begitu mencoba menyerang rumah Mbah Karso. Bang Jago mendengarkan tanpa berkata-kata. Setelah Gepeng selesai bercerita, ia mendengus. Dasar banci. Kalian takut sama kakek tua? Suaranya penuh amarah. Gepeng dan anak buahnya tidak berani menjawab. Bang Jago menatap mereka satu persatu dengan penuh kekecewaan. Kalau kalian enggak, bisa urus ini, gua yang turun tangan sendiri. Malam itu Bang Jago sudah memutuskan, Mbah Karso harus disingkirkan. Malam di terminal terasa lebih mencekam dari biasanya. Lampu-lampu redup berpendar samar, menerangi suasana yang penuh ketegangan. Para pedagang sudah menutup lapak mereka lebih awal. Sopir angkot memilih memarkir kendaraan mereka jauh dari tempat biasa, dan warga sekitar lebih memilih mengunci pintu rapat-rapat. Di tengah lapangan kosong terminal, Bang Jago berdiri tegap. Di hadapannya, dengan langkah pelan namun penuh keyakinan, Mbah Karso muncul. Preman-preman yang tadi malam gagal menyerang. Rumah Mbah Karso kini berdiri di belakang Bang Jago. Gemetar melihat kakek tua itu datang dengan tenang. Sudah cukup kalian membuat kerusakan. Suara Mbah Karso tenang namun tegas. Bang Jago menyeringai. Tangannya mengepal. Kakek tua, gue udah kasih lu kesempatan buat pergi dari urusan ini. Tapi lu malah nantangin gue. Mbah Karso tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam. Lalu menutup matanya sejenak. Bibirnya bergerak pelan membaca doa. Bang Jago tidak mau menunggu lebih lama. Dengan kecepatan luar biasa, ia melompat maju dan mengayunkan kepalan tinjunya ke arah Mbah Karso. Buah, pukulan itu menghantam udara kosong. Mbah Karso menghilang. Seketika Bang Jago merasa angin berdesir di belakangnya. Ia berbalik dan Mbah Karso sudah berdiri di sana. Hanya tenaga kasar, begitu saja. Suara Mbah Karso terdengar santai, namun penuh sindiran. Bang Jago menggeram. Ia kembali menyerang, kali ini lebih cepat dan lebih kuat. Namun setiap pukulan, setiap tendangan, semuanya meleset. Mbah Karso bergerak dengan gesit, seperti bayangan yang sulit disentuh. Bang Jago mulai merasa frustrasi. Ia lalu mengeluarkan pisau lipat dari sakunya. Menatap Mbah Karso dengan tatapan tajam. Ilmu kebal gue udah diuji ratusan kali. Lo kira bisa kalahin gue cuman pakai lari-lari begitu? Bang Jago menantang. Ia merobek lengan bajunya sendiri dan menggoreskan. Pisau itu ke kulitnya. Tidak ada darah. Preman-preman yang menonton bersorak. Bang Jago nggak bisa dilukai. Teriak salah satu dari mereka. Bang Jago menyeringai lebar, lalu kembali maju. Kali ini menusukkan pisaunya ke arah perut Mbah Karso. Namun, sebelum pisaunya mengenai tubuh sang kakek, tangan Mbah Karso bergerak cepat, buh. Dengan satu sentuhan ke dada Bang Jago, pria itu terdorong mundur beberapa langkah. Mbah Karso menatapnya dengan sorot mata tajam. Kebalmu bukan dari Tuhan. Ilmu seperti itu bisa runtuh dengan satu kalimat, katanya pelan. Bang Jago tidak sempat bertanya apa maksudnya. Tiba-tiba tubuhnya terasa panas, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Napasnya mulai berat, Mbah Karso merapatkan kedua telapak tangannya dan berdoa. Saat itu juga, Bang Jago merasa tubuhnya melemah. Tangannya yang biasa, terasa kuat kini terasa lunglai. Kakinya yang biasa lincah kini terasa berat. Ia berusaha melawan, mencoba bergerak. Tetapi sesuatu di dalam dirinya seperti ditarik keluar. Preman-premannya yang menonton mulai mundur perlahan, ketakutan. Bang Jago akhirnya jatuh berlutut. Ia memandang Mbah Karso dengan tatapan tak percaya. Kekuatan kebalnya menghilang. Mbah Karso menatapnya tanpa rasa takut. Hidupmu masih bisa diselamatkan. Tinggalkan jalan ini dan bertobatlah, ucapnya. Namun harga diri Bang Jago terlalu tinggi untuk menerima kekalahan. Dengan sisa tenaganya, ia bangkit dan lari meninggalkan terminal. Ia tahu hanya ada satu tempat yang bisa membantunya mendapatkan kembali kekuatannya, Mbah Rekso.
Malam di terminal terasa lebih kelam dari biasanya. Angin bertiup kencang, membawa aroma anyir yang menguar dari sudut-sudut gelap tempat itu. Bang Jago berdiri di hadapan Mbah Rekso, napasnya tersengal. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Mbah, ilmu saya hilang. Saya dikalahkan orang tua itu." Bang Jago meratap, wajahnya penuh ketakutan. Di depannya Mbah Rekso, dukun sakti yang selama ini melindunginya, membuka mata yang berkilat merah dalam gelap. Aku sudah lama mendengar tentang kakek itu. Suara Mbah Rekso serak dan dalam. Di tangannya sebilah keris tua berlumuran, minyak mistik bergetar sendiri, seakan dipenuhi energi gelap. Ia mengangkat keris itu ke udara, lalu menutup matanya. Mantra mulai meluncur dari bibirnya. Langit mendadak bergetar. Dari kejauhan, Mbah Karso sudah merasakan gangguan gaib itu. Ia berdiri di depan terminal. Sorot matanya tajam. Ia tahu pertarungan terakhir akan segera dimulai. Benturan dua kekuatan Mbah Karso melangkah masuk ke dalam terminal. Bang Jago dan para preman bersembunyi di balik truk-truk kosong, menyaksikan dari jauh dengan tubuh gemetar. Di tengah terminal, Mbah Rekso sudah menunggu. Di sekelilingnya, kabut hitam perlahan menyelimuti udara, menguar dari tubuhnya. Dari dalam kabut itu terdengar suara-suara aneh, tangisan, jeritan, dan bisikan-bisikan mengerikan. "Sudah lama aku tidak berhadapan dengan lawan sepertimu, Karso," ujar Mbah Rekso. Mbah Karso tetap tenang, tangannya bersedekap di depan dada. "Kau sudah terlalu lama menyesatkan orang, Rekso. Sekarang waktunya mengakhiri ini." Mbah Rekso menyeringai. Dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba puluhan bayangan hitam muncul di sekelilingnya. Makhluk-makhluk gaib pemanggilannya, jin-jin sesat yang selama ini ia pelihara. Angin berputar kencang. Terminal yang tadinya sunyi berubah menjadi medan perang mistik. Pertarungan dimulai. Mbah Rekso menghunus kerisnya, lalu melesat maju dengan kecepatan tak wajar. Namun sebelum ujung kerisnya menyentuh Mbah Karso, tubuhnya terpental ke belakang. Seperti ada tembok tak kasat mata yang menghalanginya. Ia menyeringai lalu melambaikan tangannya. Jin-jin sesatnya menyerbu. Mbah Karso tetap diam. Tangannya perlahan terangkat, jari-jarinya bergerak dalam pola tertentu. Lalu ia mengucapkan doa-doa yang menggema di seluruh terminal. Beruak! Tubuh-tubuh hitam itu langsung terbakar api tak terlihat, menjerit kesakitan sebelum lenyap dalam pusaran angin. Mbah Rekso mulai panik. Ia melompat mundur, merapal mantra lain. Kerisnya mulai menghitam, meneteskan cairan pekat seperti darah. Ia melemparkan keris itu ke arah Mbah Karso. Namun sebelum keris itu bisa mengenai sasarannya, Mbah Karso menghela napas panjang. Dengan satu gerakan tangan, keris itu berhenti di udara, bergetar, lalu berbalik arah. Duak! Keris itu melesat kembali ke pemiliknya, menancap di dada Mbah Rekso sendiri. Mbah Rekso membelalak. Matanya penuh ketakutan. Dari dalam tubuhnya, asap hitam mulai keluar, disertai jeritan-jeritan gaib. Tubuhnya mendadak terbakar dari dalam. Ilmu hitamnya berbalik membinasakannya sendiri. Ia meronta, berusaha merapal mantra untuk menyelamatkan diri, tapi sudah terlambat. Tubuhnya hangus menyisakan abu yang ditiup angin malam. Bang Jago dan para preman yang menyaksikan kejadian itu langsung berlutut. Wajah mereka penuh ketakutan. Mbah Karso menatap mereka satu persatu. "Kalian masih punya pilihan," katanya dengan suara tenang. Tanpa pikir panjang, Bang Jago dan anak buahnya langsung bersujud, memohon ampun. Mbah Karso menghela napas. Semua sudah berakhir. Malam itu, terminal yang selama ini dihantui ketakutan kembali damai. Fajar merekah di langit terminal. Cahaya mentari pagi terasa lebih hangat, menyapu sisa-sisa kegelapan yang sempat menyelimuti tempat itu. Bang Jago dan Mbah Rekso telah tiada. Para preman yang masih hidup tak berani lagi menampakkan diri. Sebagian melarikan diri keluar kota, sementara yang lain memilih jalan tobat, meninggalkan kehidupan kelam mereka. Terminal yang dulu dikuasai ketakutan, kini mulai bernafas lega.
Kehidupan baru di terminal Para. Pedagang kaki lima membuka lapaknya tanpa rasa cemas. Tak ada lagi pungutan liar, tak ada lagi ancaman dari preman-preman yang dulu merasa berkuasa. Para sopir angkot kembali mencari nafkah dengan tenang, tanpa harus menyisihkan setoran untuk para penjahat. Anak-anak sekolah, termasuk Rina, kini bisa melewati terminal tanpa gangguan. Suasana terminal yang dulu penuh teror, kini berubah menjadi tempat yang lebih damai. Di sudut terminal, Wardi, sopir angkot yang pernah dihajar preman saat menolong Rina, menatap ke langit. Luka-luka di wajahnya sudah mulai mengering, tapi ada senyum puas di bibirnya. Akhirnya, gumamnya. Terminal ini kembali seperti dulu. Pedagang-pedagang lainnya ikut tersenyum. Mereka tahu siapa yang harus mereka syukuri. Terima kasih untuk Mbah Karso di rumah kecil di pinggiran kota. Mbah Karso duduk di teras rumahnya. Di hadapannya, Rina, Wardi, dan beberapa warga datang membawa makanan dan buah. Tangan. Mbah, kami semua berterima kasih, ujar Rina, matanya berbinar penuh rasa hormat. Mbah Karso tersenyum. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, nak, jawabnya pelan. Ketika ada kezaliman, sudah seharusnya kita bertindak. Wardi mengangguk, mengusap bekas luka di pipinya. Tapi kalau bukan karena Mbah, mungkin kita semua masih hidup dalam ketakutan, tambahnya. Para warga yang ikut datang ikut mengangguk setuju. Seorang pedagang bakso tua maju selangkah, suaranya bergetar. Mbah Karso, kalau tidak keberatan, bisakah Mbah tetap tinggal di sini? Kami semua masih ingin belajar dari Mbah. Mbah Karso tersenyum lagi. Tidak, nak. Tugasku sudah selesai. Rina menunduk. Ada sedikit rasa sedih di hatinya. Tapi ia mengerti. Orang seperti Mbah Karso tidak pernah terikat pada satu tempat. Meninggalkan jejak legenda beberapa hari setelahnya, Mbah Karso meninggalkan kota itu. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Beberapa orang mengaku melihatnya berjalan menuju desa di pegunungan. Yang lain bersumpah pernah bertemu dengannya di terminal lain. Namun satu hal yang pasti, namanya menjadi legenda. Di terminal itu, orang-orang masih mengenang kisah kakek tua, sakti yang menumpas kejahatan dan membawa kedamaian. Dan di setiap sudut tempat itu, jejak keberaniannya masih terasa. Terminal kini damai, dan ketakutan tak lagi berkuasa.